Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pelayanan gereja yang berbeda dengan pelayanan-pelayanan daripada STM atau organisasi-organisasi kemasyarakatan adalah pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral di mana seseorang yang melakukan kesalahan dilayani atau ditegur tanpa harus menyinggung, tanpa harus mengatakan engkau salah. Tetapi pelayanan pastoral memberikan kesadaran kepada orang yang bersalah, menyadari kesalahannya secara sendiri dan melakukan pertobatan. Pelayanan pastoral menjadi sesuatu hal yang harus dikedepankan di dalam gereja. Sehingga lewat pelayanan pastoral, keutuhan ciptaan Allah, keutuhan organisasi gereja, dan keutuhan jemaat itu akan tetap terjamin dan terjalin di sana. Menghindarkan perselisihan, meneguhkan iman, dan memelihara jemaat tetap utuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, di mana Yesus memberikan sebuah nasihat kepada setiap orang untuk menasihati orang lain juga. Yesus menasihati dan nasihat yang disampaikan Yesus ini adalah nasihat juga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita ini? Di dalam perikop ini dikatakan yang pertama sekali ada oknum yang berdosa.
Ada oknum yang bersalah, ada oknum yang hidupnya tidak benar, ada oknum yang lari dari porsi yang seharusnya atau dari keberimanannya. Maka apa yang harus dilakukan kepada oknum tersebut? Dia tidak dibiarkan, dia tidak diberikan keleluasaan, tetapi justru yang harus dilakukan, dia harus dilayani dengan sungguh-sungguh. Dia dinasehati, dia diarahkan, dia ditegur. Langkah-langkah yang diberikan oleh Yesus dalam pelayanan pastoral, dalam menasihati orang yang bersalah, ini ada 4. Yang pertama dikatakan tadi, menegur dia dengan 4 mata. Nah, jika orang tersebut mau mendengarkan teguran itu atau nasihat itu, maka dia akan diselamatkan. Namun ketika orang tersebut tidak mau, langkah yang kedua yang harus diambil, yaitu dipanggil 2 atau 3 orang menjadi saksi. Supaya orang yang ditegurnya ini jangan memutarbalikkan nanti sebuah fakta atau realita. Nah, kalau dia tidak mau juga, maka masuk ke langkah yang ketiga. Disampaikan kepada forum. Namun jika dia memang masih membangkang di dalam kehidupan, di dalam dosanya tetap dia bersekuku, mempertahankan segala kesalahannya, maka ada langkah yang terakhir. Dia dianggap sebagai pemungut cukai atau orang asing, atau di luar daripada orang beriman, di luar daripada komunitas gereja itu sendiri, di luar daripada komunitas kehidupan orang-orang percaya. Maka ini menjadi langkah yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sembari melakukan pelayanan-pelayanan pastoral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, perikop ini juga mengajarkan bagaimana orang-orang yang percaya di dalam kehidupannya meminta kepada Tuhan. Apa yang harus diminta? Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, dikatakan oleh Yesus, maka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mau mengajarkan bahwa di dalam kehidupan orang beriman, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena jelas dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Aku, orang-orang beriman pastinya. Maka Yesus ada di sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini sebenarnya ada 2 hal pokok yang Yesus sampaikan bagi kita. Yang pertama, firman ini mau mengarahkan, mau mengajak kita pentingnya pelayanan pastoral yang disiplin, yang tujuannya membebaskan bukan menghukum, yang tujuannya memberikan kesadaran bagi setiap orang. Maka para gereja, para pelayan gereja harus memiliki sebuah sikap yang benar-benar mampu mengingatkan, mengembalakan, atau mengajak orang yang bersalah untuk kembali ke jalan yang benar. Sehingga orang-orang yang bersalah ini tidak mati di dalam kesalahannya, tetapi dia mendapatkan belas kasihan atau mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Lewat pelayanan gereja, lewat pelayanan orang-orang percaya, orang-orang yang berdosa atau orang-orang fasik itu mengalami sebuah pertobatan di dalam kehidupan. Pertobatan ini terjadi oleh karena gereja atau orang percaya ada di dalamnya.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita juga diarahkan, diteguhkan bagaimana orang-orang percaya itu yang sudah mengarahkan orang-orang berdosa itu, maka mereka juga mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu segala sesuatu yang didoakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini yang paling luar biasa. Ketika kita sudah melakukan tugas-tugas kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam kebenaran tentunya, maka sebuah kepastian yang Yesus sampaikan kepada kita, bahwa Dia akan mendengarkan segala doa kita. Doa orang-orang benar tentunya. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang, ayat 20, berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika orang-orang percaya, rumah tangga, suami dan istri yang sudah mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, kalau mereka meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kepastian yang Yesus berikan kepada kita, Dia akan mendengarkan dan mengabulkan. Tidak hanya mendengar, tetapi mengabulkan apa yang kita minta. Karena apa? Karena ketika kita meminta, Yesus ada di antara kita. Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus ada di tengah-tengah kita, yang mendengarkan segala keluhan kita. Oleh karena Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, mendengarkan segala keluhan kita, maka Yesus menjadi perantara bagi kita kepada Allah untuk mengabulkan segala apa yang kita doakan dan mintakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita semakin disungguhkan akan sebuah iman yang benar dalam kehidupan. Iman kita pakai untuk mengarahkan orang menuju jalan yang benar, untuk mengajak orang bertobat. Dan iman juga kita pakai untuk mengenal dan menerima segala permintaan yang kita mintakan yang akan dikabulkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi kami, sehingga sabdamu ini menjadi suluh dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk mengarahkan jiwa-jiwa orang yang tersesat mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami minta Tuhan akan kabulkan. Maka kami meminta pada saat ini Tuhan, supaya setiap orang yang tersesat, supaya setiap orang yang bergumul, supaya setiap orang yang mencari segala sesuatu di dalam kehidupannya, Tuhan kiranya ada dan menjawabnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.